Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik bisa membantu kita memahami persoalan ini. Yerusalem adalah simbol dari kota yang kudus. Sebaliknya Yeriko adalah simbol dari kota yang terkutuk. Maka orang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko adalah tipologi dari gereja Katolik yang setelah Konsili Vatikan II meninggalkan kekudusannya dengan maksud untuk membuka diri bagi dunia dan ingin menjadi seperti dunia. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan orang tersebut dirampok dan dipukuli habis-habisan oleh para penyamun, lalu dibiarkan tergeletak sekarat. Itu adalah tipologi gereja Katolik di zaman kita yang tradisi serta kekayaan ajaran imannya sudah dirampok habis-habisan setelah Konsili Vatikan II. Sekarang gereja Katolik yang malang itu sedang terbaring sekarat dalam kemiskinan rohaninya. Lalu dikisahkan ada imam yang turun melalui jalan itu. Turun artinya berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Itu adalah tipologi dari kaum klerus yang mengikuti semangat konsili. Mereka tahu keadaan gereja yang tengah sekarat, tetapi para klerus pengecut itu tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk melanjutkan tugas-tugas pastoral serta liturgi rutin mereka. Begitu juga ada orang Lewi yang lewat. Orang Lewi adalah golongan Yahudi yang berhak menjadi imam. Itu adalah tipologi dari orang-orang Katolik yang sejalan pandangannya dengan para klerus konsili. Sama pengecutnya seperti para klerus konsili, mereka juga tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk berpaling pergi meninggalkan gereja yang tengah sekarat. Akhirnya datanglah orang Samaria yang merasa iba dengan keadaan orang tersebut. Ia memberi pertolongan agar orang malang itu dapat diselamatkan. Orang Samaria itu membawa korban penyamun yang sekarat tersebut ke tempat penginapan dan memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan agar digunakan untuk memulihkan keadaan orang tersebut. Orang Samaria yang baik itu adalah tipologi dari semua Katolik, baik klerus maupun awam, yang menyadari keadaan gereja yang sedang sekarat. Kemudian mereka peduli dan berupaya menyelamatkan gereja. Gereja pasca konsili sekarang berada dalam keadaan sekarat namun masih hidup, yaitu melalui orang-orang yang dengan susah payah mempertahankan iman tradisional. Maka cara untuk menyelamatkan gereja adalah dengan membangkitkan dan menumbuhkan kembali kesetiaan pada iman para rasul yang sejak Konsili Vatikan II terus ditindas. Ini detail yang sering terlewat. Mengapa orang Samaria itu memberikan 2 dinar? Tentu kita masih ingat di malam perjamuan terakhir para murid memberikan 2 pedang dan Tuhan mengatakan cukup. Kita menafsirkan 2 pedang itu sebagai 2 senjata rohani, yaitu doa rosario dan doa Mazmur Yesus. 2 dinar juga mengacu pada doa yang sama. Hanya saja dalam konteks ini keduanya tidak dilihat sebagai senjata rohani, melainkan sebagai harta rohani yang cukup untuk memulihkan gereja kembali dalam kemuliaannya. Seperti pertanyaan Tuhan kita dalam Injil, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Injil Lukas bab 10 ayat 36 sampai 37. Tuhan menghendaki kita menjadi orang Samaria yang baik bagi gerejanya yang tengah menderita sengsara Kalvari akibat Konsili Vatikan II.